Oke teman-teman kamera liar ya. Di sini kita mau review kolam ikan yang ada di depan rumah seperti ini. Sangat segar sekali ya kalau kita jenuh-jenuh lagi stres dalam menjalani sebuah pekerjaan. Kalau melihat ikan seperti ini, kita itu lebih nyaman terasa. Pikiran kita lebih plong. Artinya lebih adem lah ya. Nah, untuk kolam ikan di depan rumah itu dalam di video ini itu tidak terlalu besar ya. Kalau dari segi ukurannya itu, kalau kita lihat itu ada 1 2 3 4 5 6 6. Jadi kalau kita hitung dari keramik sana, lebarnya itu 6 ya. Lebarnya 6, berarti kalau keramiknya itu sekitar 40 sentian, berarti 6 kali 4 sekitar 2,5 meter ya. Kan itu ketemunya 24 ya, 2,40 meter. Itu yang di pancuran sana itu 2,40 meter. Jadi ya kita mainnya itu di sekitar 2,5 meter itu enak ya. Kalau untuk panjangnya di sini kita tinggal hitung ya, ini kan plus filter. Kalau yang di sini kan plus filter ya. Kita hitung dari sana untuk keramiknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. 16 kali 4 ya. Jadi kalau yang 16 kali 2 kan 32. Kalau 32 kali 2 berarti 6 ya, 32 kali 2 64 ya. Jadi panjangnya ini sekitar 6,5 meter ya, anggap saja 6,5 meter plus filter. Kalau filternya di sini ada sekitar 1,20 meter ya, karena di sini cuma keranting 4 2 3 4 ya. Ini filternya di sini ada di 1,20 meter. Nah, di situ. Jadi konsep dalam ikan jadi konsepnya kolam ikan yang ada di depan rumah itu di sini tidak terlalu lebar ya, tapi untuk kolamnya itu mampu menampung sekitar 50 ekor. Bahkan di sini masih bisa lebih ya, maksimal itu di 60 ekor sampai 70 ekor ya. Oke, jadi bisa dilihat untuk di sini ikan koinya itu sangat besar-besar sekali ya. Nah, kita mau review ya sekalian ya. Sangat besar-besar sekali. Kita mau ambil pencahayaannya supaya lebih bagus. Nah, karena kameranya jelek ya sini. Nah, oke, sebelum kita review di bagian kolamnya, kita mau review di bagian atap. Nah, kebetulan di sini ya, ini masalahnya ikan kita itu tidak terlalu ini. Yang awalnya dulu keluh, istilahnya itu perjalanannya dalam membangun kolam di sini itu gini ya. Ini kan atapnya di sini kan asbes. Jadi air hujan itu langsung terjun ke kolam. Nah, hal tersebut menjadikan ikan itu banyak yang mati. Dulunya sih gitu. Jadi air hujan itu sangat penting sekali kalau terhadap ikan koi. Ikan koi itu mudah sulit ya. Kalau kolamnya itu besar, airnya itu bersirkulasi terus, apalagi air sungai itu kan berganti terus. Itu tidak jadi masalah kalau air hujannya itu nampung di situ. Kan airnya berganti terus. Tapi kalau kolam air atau kolamnya ini kecil, mengandalkan sirkulasi air yang ada di kolam itu sendiri, itu air hujan jangan terlalu terus ya untuk mengalirnya. Makanya di sini harus dikasih paranet seperti ini ya. Selain paranet itu tidak langsung, air hujan itu tidak langsung terjun ke kolam, itu biasanya kotoran-kotoran juga disaring ya. Kalau ada paranetnya itu kan jaring-jaringnya itu kan terjun ya, adalah yang terjun ke kolam itu ada ya, tapi tidak terlalu los, melainkan dia sebagian turun lewat jaring-jaringnya ke sana ya. Nah, lewatnya itu ke sana. Nah, jadi itu sangat penting sekali yang harus diperhatikan. Terus kemudian faktor yang kedua, pompa ya. Ini kebetulan karena dulu itu masalah pompanya itu belum nemu review ya, terus akhirnya nemu review. Saya lupa ya untuk pompanya itu jenis apa, kardusnya pun juga nggak ada, sudah habis. Nah, ya ikannya bagus-bagus ya, menurut saya sih bagus-bagus. Nah,
pompanya itu jenisnya itu kita harus pakai ini ya, sistemnya itu dari pompa ke atas itu kan naik hanya mengandalkan pancuran. Jadi oksigen itu gelembungnya itu kan cuma ada di situ saja. Yang terpenting itu adalah yang arus dari bawah. Jadi yang saya katakan tadi, ya di sini ya. Ini adalah pemipaannya. Jadi pemipaan yang dari filter sana itu lewat bawah ya. Itu lewat bawah. Nah, di sini ini kan ada pipa ya. Oke, ini bukan yang atas, tapi yang bawah di sini ya. Ini yang dari filter. Nah, ini. Ya, itu kan ada di bawahnya keramik di sini. Itu naik ke sini, Mas ya. Nah, naik ke sini. Kemudian kan pompanya itu kan ada di sana tadi ya. Pompanya di sana, terus kemudian ditiup ke sini ya, dialirkan ke sini supaya naik ke sana ya. Supaya naik ke penampungan sana. Sebagian itu ditaruh di sini ya, itu yang sebelah sana dicabang ke sana, itu dibuat arus bawah yang ada di bawah sana ya. Cuman ini HP-nya nggak bisa tenggelam soalnya. Nah, jadi yang terpenting itu adalah arus bawah. Itu bisa dilihat ya, gelembung penampakan airnya yang menjulak-julak itu ya, yang itu yang di sana ya. Nah, itu adalah sebagai arus bawah. Jadi arus bawah itu sangat penting selain daripada hanya arus atas. Arus atas itu cuma kita sebagai selain dari hiasan ya, hiasan itu, terus kemudian suara-suara yang kita dengarkan kalau malam hari itu kan enak ya. Terus kemudian dibantu juga kalau gelembungnya itu dibuat pembantu oksigen terhadap kolam itu. Nah, jadi kalau untuk jenisnya, ada yang bertanya jenisnya apa Mas? Saya belum tahu ya kalau jenisnya itu, nggak terlalu ini. Soalnya ini punya saudara ya, tapi ini sangat rekomendasi untuk kalau inginnya membuat kolam di depan rumah. Kita mau kasih makan juga ya. Untuk pakannya kita itu gini, ini ada sebagai contoh ya. Ikan yang besar dia akan memakan pelet yang besar-besar seperti ini. Tapi kalau ikan yang kecil itu pasti makanannya yang kecil. Ya kan gitu. Kalau kita kasih besar semuanya, nanti kasihin yang kecil, makannya itu kalah ya. Jadi alternatifnya kita campur seperti ini. Pakai sentratnya lele yang kecil-kecil juga bisa ya. Oke, kita kasih makan. Ya. Jadi ini kolam ini sejarahnya dulu itu ini tidak langsung di depan rumah seperti ini ya, tidak langsung di depan rumah, tapi melainkan ada di belakang rumah. Dan hal tersebut airnya itu tidak disirkulasi. Di sini kan sumber mata airnya itu kan bagus ya. Jadi PDAM itu kalau kita ketahui airnya itu kan langsung dari sumber ya. Nah, kebetulan di sini areanya itu dekat pegunungan, dekat dengan sumber ya. Jadi kita itu menyambung air PDAM, terus kemudian langsung dialirkan ke kolam, terus langsung keluar ya. Jadi berganti terus. Nah, hal tersebut itu tidak bagus ya sebenarnya, karena faktanya dulu itu banyak yang mati ketika berada di belakang rumah. Oke, terus kemudian faktor yang kedua itu kehangatan daripada air ini. Kehangatan daripada air ini ketika terkena sinar matahari itu lebih bagus ya, lebih bagus daripada kita itu tidak ada matahari sama sekali ya. Jadi pentingnya sinar matahari, pentingnya arus bawah, kemudian pentingnya air pun kalau yang bagus seperti yang saya katakan tadi ya, dalam artian air itu terus berganti terus bagus, terus dari PDAM itu kurang bagus menurut saya. Lebih bagus itu air dari sungai mengalir terus. Nah, jadi gitu ya. Seperti yang ada di kolam yang di video sebelumnya itu ya, yang kolam besar itu loss itu airnya. Jadi tanpa cuma hanya filter walet saja. Apa ya kalau bahasa Indonesianya walet itu lumpur ya, cuma filter lumpur.
Masalahnya kalau di sungai itu kan lumpurnya itu langsung ya, langsung kemudian lumpur-lumpurnya itu ikut semuanya masuk ke kolam. Cuma itu saja, tanpa adanya pompa, terus kemudian tanpa adanya bahkan air hujan pun yang turun itu langsung ya. Kalau kita lihat di kolam yang sebelumnya itu ya, yang kita spill yang ada azolannya itu ya. Oke, jadi di sini ya, nah di sini untuk desainnya sih sederhana ya. Nah ini dekat jalan raya juga di sini, makanya di sini pentingnya paranet juga sebagai penyaring kotoran-kotoran dari yang di atas genting itu ya. Jadi nggak langsung turun ke sini, itu termasuk sumber penyakit juga. Oke. Ya, mungkin itu saja untuk spill video di sini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.